Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Sari, NIM 120700168 dari Matematika B. Di sini saya akan membahas 4 soal, yaitu soal nomor 8, pemanasan bagian pertama, soal nomor 9, pemanasan bagian 2, soal nomor 10, latihan, dan soal nomor 11, latihan. Soal nomor 8, pemanasan bagian pertama, soal nomor 1A. Apakah algoritma? Algoritma sebuah perintah secara sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian B, apakah hubungan antara algoritma dan pekerjaan? Algoritma itu langkah-langkah menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan sesuatu yang diselesaikan atau dikerjakan dengan algoritma. Kemudian soal nomor 2, jika menulis suatu algoritma, maka ada 3 bagian penulisannya. Sebutkan berikut penjelasannya. Yang pertama, bahasa natural, yaitu langkah-langkah menyelesaikan pekerjaan dituliskan dalam bentuk cerita narasi dengan bahasa natural, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa manusia lainnya. Jadi, langkah-langkah menyelesaikan pekerjaan yang dituliskan berbentuk cerita narasi. Kemudian kedua ada pseudocode, yaitu kata-kata dari bahasa natural dan kalimat matematika secara ringkas dan tidak bermakna ganda, serta lebih dekat dengan bahasa program. Biasanya dalam pengerjaan pseudocode ini, algoritma dikerjakan secara ringkas. Kemudian ketiga, flowchart atau diagram alir, yaitu gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Kemudian soal nomor 3, apakah variabel itu? Mengapa variabel diperlukan? Variabel merupakan alamat memori untuk menyimpan data. Variabel diperlukan karena sebuah data perlu wadah untuk melewati proses dalam algoritma atau program. Keempat, ketika dalam algoritma dituliskan nama suatu variabel, artinya apa? Artinya, diisikan data dalam variabel dengan diberikan nama. Nama ini nantinya yang akan digunakan saat ingin memanggil nilai dari sebuah variabel. Kemudian, 5. Sebutkan semua cara mengisi data ke suatu variabel. Ada 3 cara mengisi data atau nilai ke variabel, yaitu pertama, memberi nilai langsung atau assignment, kedua, melalui rumus atau ekspresi, ketiga, melalui piranti input atau keyboard. Pengisian nilai ke variabel menggunakan simbol ke sama dengan dan tipe data string disajikan di antara 2 tanda petik. Soal nomor 6, jika kita menggunakan suatu operator matematika, apakah yang harus diperhatikan? Operator matematika sebagai alat untuk memproses data. Operator aritmatika harus diperhatikan urutannya dikerjakan dari kiri ke kanan dalam suatu ekspresi dengan pemangkatan mempunyai prioritas tertinggi, diikuti dengan perkalian dan pembagian yang memiliki prioritas sama, diikuti penjumlahan dan pengurangan yang juga memiliki prioritas sama, akan tetapi penggunaan tanda kurung dapat merubah urutan pengerjaan operasi aritmatika, di mana ekspresi yang berada dalam kurung mendapat prioritas tertinggi. Jadi, dalam operator matematika yang mendapat prioritas tertinggi ada tanda kurung, kemudian pemangkatan, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan untuk operator pembandingan dan operator logika digunakan untuk menyatakan kondisi true atau false. Kemudian pada soal nomor 9, pemanasan bagian 2. Nomor 7, mengapa saat menuliskan perintah dalam algoritma kita harus memperhatikan urutan penulisannya? Karena jika terjadi kesalahan dalam penulisan baris perintah dapat menyebabkan kesalahan dalam algoritma atau terjadi error. Jadi, jika kita melakukan kesalahan dalam penulisannya,
maka akan terjadi error. Nomor 8, apakah yang harus kita perhatikan ketika kita akan menuliskan suatu perintah agar perintah dapat dikerjakan atau tidak error? Pertama, satu kalimat perintah sama dengan satu baris perintah. Kedua, satu baris bisa berisi satu atau lebih kalimat. Ketiga, urutan yang paling sederhana terdiri dari satu perintah. Keempat, dua atau lebih kalimat yang ditulis dalam satu baris atau row. Jumlah baris perintah dari dihitung jumlah kalimat. Beberapa perintah dapat dituliskan dalam satu baris dengan dipisahkan, tapi titik koma. Tetapi jumlah baris perintah tetap dihitung berdasarkan banyaknya instruksi. Kemudian nomor 9, berikan satu contoh perintah yang memerlukan kondisi tertentu untuk dikerjakan. Ilustrasikan dengan satu contoh dan tulis dengan penulisan yang benar. Contoh, misalkan kita diberikan sebuah harga A integer. Bagaimana cara kita menentukan bahwa A itu bilangan genap atau ganjil? Tuliskan genap bila A merupakan bilangan genap dan ganjil bila A bilangan ganjil. Algoritmanya, program even odd, kamus A, B integer, deskripsi, input A, masukkan A, B, yaitu A mod 2, depend on B sama dengan 0, maka output genap, B tidak sama dengan 0, maka output ganjil. 10A. Kapan kita menggunakan perintah pengulangan? Perintah pengulangan digunakan saat pekerjaan harus dilakukan secara berulang. B. Sebutkan jenis-jenis pengulangan. Pertama, for atau kawasan variabel pencacah. Kedua, while, kondisi. Ketiga, repeat until atau kondisi. C. Sebutkan dua perintah pengulangan yang kita gunakan. Kita menggunakan perintah for dan while. 11. Jelaskan bagaimana pengulangan for dijalankan. Berikan ilustrasi. For I2 sama dengan 1, to, and do. Aksi. Kontrol pengulangan ini akan mengerjakan aksi secara berulang selama I bernilai kurang dari N. Secara berulang selama I bernilai kurang dari N. Variabel pencacah 2I akan diberi nilai 1 pada awal pengulangan. Kemudian secara otomatis ditambah 1 pada saat setelah melewati baris perintah. Ilustrasi, for dalam kurung nama strip pencacah dalam kurung rank harga tutup kurung do. Kemudian aksi. 12. Jelaskan bagaimana pengulangan while dijalankan. Berikan ilustrasi. While dalam kurung kondisi, kemudian do, aksi. Kontrol ini melakukan aksi setelah while selama berulang kondisi bernilai benar. Salah satu aksi dalam pengulangan harus mengarah pada keadaan di mana kondisi akan bernilai salah, sehingga pengulangan berhenti. Jika saat pertama kali kondisi dicek bernilai salah, maka aksi ini tidak pernah dikerjakan. Ilustrasi, while dalam kurung kondisi, kemudian do, aksi dalam kurung kondisi berhenti dicapai di titik program ini. Kemudian soal nomor 10 latihan, buatlah algoritma untuk pertama. Menghitung akar dari persamaan kuadrat dengan masukan adalah koefisien persamaan kuadrat tersebut. Untuk algoritmanya, program
hitung akar persamaan kuadrat. Di sini persamaan kuadrat itu kita ketahui bahwa ax kuadrat plus bx kuadrat plus c sama dengan 0. Kemudian untuk koefisien kuadrat akar kuadratnya d sama dengan akar b kuadrat min 4ac. Maka x1-nya min b plus d dibagi 2a. Dan untuk x2-nya min b min d dibagi 2a. Maka kita bisa output x1 dan x2. Kemudian soal nomor 2. Memasukkan data bilangan positif secara berulang sampai pengguna memasukkan nilai min 99. Maka program menampilkan jumlah dari semua yang dimasukkan. Algoritmanya, program bilangan positif sampai min 99. Untuk kamus, jumlahnya 0, var A-nya 0. Maka deskripsi, while kita menggunakan perulangan while. While var A tidak sama dengan min 99. Maka input var A. If var A tidak sama dengan min 99, maka jumlah ditambah var A. Maka output jumlah. Kemudian soal nomor 3, memasukkan data sebanyak maksimal 100 dan disimpan di array. Kemudian data yang dimasukkan ditampilkan di layar setelah selesai memasukkan data. Algoritmanya, program masukkan 100 data. Kamusnya, vdata yaitu array of integer dalam kurung 1 sampai 100. Karena maksimal 100. Kemudian deskripsi, for i yaitu i to 100. Kemudian input vdata i for i to 100. Kemudian vlayar yaitu vdata i. Maka output vlayar. Untuk soal nomor 4, menghitung rata-rata data dalam array. Maksimal banyaknya data adalah 100. Maksimal data 100. Maka algoritmanya, program hitung rata-rata data. Kamusnya, var d array of string 1 sampai 100 karena maksimal 100. Deskripsi for i yaitu 1 to 100. Kemudian input var di, kemudian var jumlahnya 0, kemudian var i yaitu i to 100, kemudian var jumlah ditambah var di, maka v rata-rata yaitu var jumlah dibagi 100, maka output v rata-rata. Ini. Nomor 5, buatlah program untuk mencari suatu nilai di dalam array yang banyaknya data maksimal 100 jika ada tampilan noindex data tersebut. Algoritma, program mencari nilai. Kamusnya, v angka array of integer dalam kurung 1,100 karena maksimal 100. Deskripsi for i to 100. Kemudian diinput v angka i. Kemudian soal nomor 11 pada latihan. Pertama, menyimpan nama-nama siswa dalam variabel array. Nama dimasukkan dari keyboard. A. Jumlah siswa 20 saja.
menggunakan variabel array dan nama dimasukkan dari keyboard, maka menggunakan input dan jumlah siswa 20 saja dan diketahui sehingga menggunakan pengulangan for. Algoritmanya, program menyimpan nama 20 siswa. Kamusnya para nama yaitu array of string 1 sampai 20. Kemudian siswa ke yaitu integer. Deskripsi for siswa ke 1 to 20 karena berjumlah 1.20 karena berjumlah 20 siswa. Kemudian input para nama dalam kurung siswa ke. Kemudian B, jumlah siswa ditentukan oleh pengguna. Karena jumlah siswa ditentukan oleh pengguna, maka menggunakan perulangan while. Program menyimpan nama siswa dengan jumlah siswa ditentukan pengguna. Kamus para nama I tanda kutip ki I sama dengan 1. Deskripsi while for nama I tidak sama dengan k I sama dengan 1 ditambah 1 input for nama I. Kemudian jumlah siswa tidak diketahui. Akhir entry adalah tanda Z. Karena tidak diketahui dan maka menggunakan perulangan while. Untuk algoritmanya, program menyimpan nama siswa dengan entry Z. Kamusnya input for nama I-nya yaitu 1. Deskripsi while for nama I tidak sama dengan Z, maka I sama dengan I ditambah 1. Maka input for nama dalam kurung I. Kemudian nomor 2, menyimpan data siswa berupa nama, jenis kelamin, nilai bahasa Indonesia, nilai matematika untuk siswa berjumlah maksimal 100. Algoritma. Program menyimpan data siswa. Kamus for data yaitu nama, jenis kelamin, nilai bahasa Indonesia, nilai matematika. For D yaitu array of string 1 sampai 100 karena maksimal 100. Kemudian siswa ke integer untuk data siswa nomor urut. Kemudian deskripsi for siswa yaitu 1 to 100. Kemudian input for data dalam kurung siswa ke. Kemudian for siswa itu 100 input for min D dalam kurung siswa ke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.